Yang saya hormati pimpinan dari BCA Pak Suburkan beserta seluruh yang BCA di Jawa Barat dan Bandung. Terima kasih kehadirannya di acara istimewa ini. Sebentar lagi kita akan ada seremoni kecil terkait dengan serah terima, gitu ya. Secara simbolis sebuah kendaraan yang begitu dicintai oleh warga Bandung dan turis. Jadi tidak afdol ke Bandung kalau belum foto-foto dengan Bandros, kira-kira. Itu branding paling luar biasa sekarang ada. Saya ingatkan dulu waktu Persib juara ya, itu kita kan Arab dengan Bandros itu, dan merek yang nempel di situ masuk berita headline tanpa sengaja, di luar biasa. Jadi saya berterima kasih. Kami juga berharap punya BCA selalu terdepan mendukung program-program Pemkot. Saya sampaikan Pak Subur, Pemkot BCA Bandung ini perbankan pertama yang ikut Rebo Nyunda. Jadi tepuk tangan. Yang lain masih berwacana, BCA udah keikat pakai kebaya. Jadi ikat favorit saya kalau lihat foto-foto di mana-mana itu dari BCA. Entah kenapa warnanya nyambung ke saya. Tentunya ada prosedur yang biasa kami lakukan kalau urusan ini sifatnya itu nanti hibah ke pihak ketiga, ya. Rutenya itu begini lah, Pak. Yang nanti akan jadi pengelola, karena harus ada pengelolaan, kita menjadi saksi dan kita menerima manfaat masyarakat secara umum. Saya dengar, saya belum lihat ya, warna apa Pak? Biru ya? Biru BCA ya. Karena biru itu warna apa istilahnya, kewibawaan. Biru itu warna kewibawaan, jadi mungkin warna korporasi juga yang berwibawa juga. Kami persilakan mungkin Bapak untuk menyampaikan perihal rencana ini di hadapan tim kami dari Pemkot Bandung dan tentunya ada media. Yang saya hormati Bapak Kantor, Bapak Ibu jajaran pimpinan pemerintah Kota Bandung, teman-teman BCA dan media, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul pagi ini. Perkenannya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota yang tentu saja karena sangat sibuk dengan persiapan menjelang konferensi Asia Afrika, tapi masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan kami di dalam acara seremoni penyerahan 2 bus wisata ya, yang akan menjadi jajaran dari Bandros di Bandung ini. Sesuai dengan janji kami beberapa bulan yang lalu pada waktu bertemu dengan Bapak Wali Kota, pada waktu itu acara penyerahan mesin penghancur sampah, kami menyatakan bahwa kami ikut berpartisipasi dalam pengadaan Bandros ini, dan hari ini bersyukur kami dapat memenuhi janjinya, dan walaupun hari ini barangkali baru siap satu, tapi akan segera kedua-duanya dapat beroperasi. Kami berharap ini akan menjadi sesuatu yang secara simbolik dan barangkali dalam jangka menengah juga mendorong minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan
penggunaan kendaraan pribadi dengan segala macam eksesnya ya Pak ya, kemacetan di Bandung yang tinggi setiap akhir pekan, kemudian belum lagi polusi udara dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap juga karena bentuk daripada bus ini adalah suatu kendaraan wisata, ini juga menjadi suatu daya tarik tambahan bagi Kota Bandung yang sudah sangat menarik bagi wisatawan, baik dari Nusantara maupun dari mancanegara. Bapak Ibu yang saya hormati, BCA selalu memperhatikan dan mengedepankan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan usahanya. Demikian juga di dalam kegiatan CSR kami juga kami fokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia. Kami fokuskan kegiatan CSR kami adalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, budaya, dan juga komunitas, pengembangan komunitas. Jadi saya rasa hari ini yang kita berikan, yang kami persembahkan kepada Kota Bandung berupa bus wisata adalah bagian daripada fokus kami di bidang budaya, karena kami berharap Bandung sebagai kota yang menjadi tujuan wisata akan terus berkembang dan BCA menjadi bagian daripada pengembangan kota di tempat kami berada. Kami juga berharap BCA akan dapat terus berpartisipasi dan kami sangat berterima kasih untuk diberikan kesempatan bersama-sama dengan unsur masyarakat yang lain untuk sedikit membantu ataupun bekerjasama dengan Pemda, pemerintah kota untuk pengembangan dan pembenahan Kota Bandung. Akhir kata, sekali lagi atas nama BCA, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Bandung akan diberikannya kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi di dalam pengembangan Kota Bandung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Subud sebagai Presiden Direktur Managing Director, maaf. Kalau salah bicara itu doa Pak. Nah, saya overview sedikit ekonomi Bandung dari Ibu Bapak semangat ya. Untuk ujung-ujungnya ngebantu terus kita juga. Kami ini penduduknya per minggu lalu 2,7 juta, ya. Ditambah pergerakan manusia 1 juta dari keliling Kota Bandung. Pertumbuhan ekonomi kami terbaik se-Indonesia 9%. Jawa Barat 6, Indonesia 5, Bandung ini 9%. Kami ini udah mentok, nggak bisa double digit, kecuali public transport akhir. Itulah kenapa kami berupaya agar public transportasi di Bandung dalam kepemimpinan saya bisa hadir secara massal dan modern. Monorail LRT sedang dicicil, sedang proses, mahal, tapi sedang diupayakan. Per 10 kilometernya 5 triliun kira gitu ya, jadi mahal tapi harus dikejar. Saya sudah intensif rapat dengan Ibu Menteri BUMN, Ibu Rini, karena kita akan bikin high speed train Jakarta-Bandung. Stasiun di Jakartanya di Cawang, di Bandungnya di Gede Batu. Kalau jadi Pak, Bandung-Jakarta itu hanya 30 menit. Jadi duduk diam di kereta, baca brosur BCA, udah nyampe. Kira-kira gitu logika. Kalau itu terjadi influx investasi, pergerakan ini, kalau udah banyak yang ngetek apa, saya tinggal di Bandung aja, kan udah kayak Eropa. Terjadi Jakarta, bisa begitu nanti teorinya. Nah, kalau itu terjadi dalam 3 tahun ini, dalam perjuangan 3 tahun ini, pertumbuhan bisa double digit. Kalau pertumbuhan double digit, artinya investasi, daya beli, orang itu akan meningkat. Sekarang 6 juta ya turis, itu spending powernya rata-rata 800.000 sampai 1 juta per kapita.
Jadi perputaran uang turis itu 5 sampai 6 triliun setahun. Jadi market Bapak kalau mau branding, mau macam-macam itu angka-angka yang saya sebutkan hari ini bisa jadi referensi. Kami sedang persiapan menuju cashless society, masyarakat yang tidak pakai tunai. Nah, ujung-ujungnya kan BCA paling siap juga ya dengan kartunya, sistemnya kartu flash ya. Karena istri saya juga pakai ini. Jangan bilang-bilang nanti ini. Tapi intinya, mari bergerak dengan angka-angka tadi. Silahkan capture opportunity-nya. Bantu kami menuju cashless society juga dengan instrumen infrastruktur yang sudah siap. Plus kota ini bukan hanya kota ekonomi semata, ini kota wisata. Kami ini kota wisata nomor 1 di Indonesia, nomor 4 di Asia, nomor 21 di dunia. Itu hasil survei terakhir terhadap kota Bandung. 2 bulan lalu masyarakat kami masuk ke level masyarakat happy society ya. Happiness index-nya 73. Jadi kalau lihat orang Bandung sekarang lebih banyak senyumnya ya. Ya, ciri orang bahagia, masyarakat bahagia yang bawa tongsisnya banyak. Karena di mana ada background menarik pasti foto-foto seperti banyak foto di BCC tadi di Twitter saya. Walaupun tanpa izin saya tapi nggak apa-apa. Nah itu ciri orang bahagia, hobi tersenyum, suka menyapa, senang berinteraksi di ruang publik. Nah dengan teori itu Bandros masuk ke situ. Bandros masuk menjadi happiness tools-nya buat wisatawan. Bandros itu bisa diinovasikan, ngasih brosur kepada pengunjung Bandrosnya gitu kan. Lebih canggih lagi sebenarnya bisa di-branding dengan TV Tron ya, media Tron, sehingga tidak statis, sekarang udah teknologis ya, bisa menyampaikan pesan dalam bentuk video macam-macam. Bapak Ibu bisa gunakan berapa waktu sekali untuk gathering, untuk wah itu pasti laku. Misalkan nasabahnya ya kumpul-kumpul, kasih bonus sebulan sekali, ngabring dengan bandros itu luar biasa. Jadi banyak hal baik di Bandung ini yang sedang kami siapkan seperti itu. Nah di Bandung ini cuacanya sangat adem ya. Jadi memang situasi politik dan semangatnya juga kalau di Bandung itu santai, rileks, serius, kreatif, humoris dan sebagainya. Itulah kebatinan suasana yang kami sedang bangun di sini. Bahwa negeri Bandung ini bisa melompat asal kita kompak. Nah, dalam teori change, perubahan, ada 4. Yang bisa membawa perubahan itu government, bisnis, civil society, terakhir media. Nah kalau kita kompak kayak begini, kita sudah 50% perubahan. Tambah medianya juga kompak, memberitakan hal-hal inspiratif, tidak hanya bad news is good news, itu sudah 75% perubahan. Tambah lagi kompak dengan masyarakatnya, dengan organisasi, komunitas, itu 100% perubahan. Nah itulah yang negeri yang sedang kita bangun di Bandung. Itu kami juga mohon dukungannya. Nanti KA di Bandung itu jatuh di hari Jumat, mudah-mudahan lancar. Kalau bisa kantornya rada-rada di dekor-dekor gitu ya, menyambut Asia Afrika, karena jatuhnya hanya 10 tahun sekali. Jadi nggak setiap tahun perayaan seperti ini. Tadi sudah confirm kurang lebih 90 negara akan hadir. Coba bayangkan satu negara aja jadi tamu kan repot ya. Ini kalikan 90 negara gitu, dan presiden-presidennya, sehingga kami terus terang Pak, kami masih butuh bantuan. Kalau BCA masih ada kebaikan, kami butuh nasi bungkus buat para tentara, buat para relawan. Kami masih butuh kaos-kaos, karena rencananya kita mau memecahkan rekor dunia 20.000 angklung. Biaya kaosnya masih belum ada. Kalau memang dalam beberapa hari ini masih ada sisa kebaikan, saya itu senang aja ya. Karena dana pusat nggak turun-turun, jadi saya nggak mau menyerah. Nah gini aja ketemu orang-orang baik. Nah itu kalau masih ada, kami mohon bantuan. Nanti bisa kontak diskusi kami, sehingga
27 H+7. Jadi acaranya terus berlangsung sampai akhir April. Kalau itu yang aku tanggal berapa? 23 mah hari Kamis. Acara kita ini luar biasa, jumlah acaranya aja 60. Jadi orang Bandung itu semua pengen ngasih ini menunjukkan geng metal mau bikin konser metal gitu kan, ibu-ibu pengen bikin acara komunitas kesodaan tadi malam gitu. Semua ini menyumbangkan dalam rangka, sampai pengusaha Batu Akik juga pengen bikin acara dalam rangka kita kasih wadah itu. Yang pameran Batu Akik kapan Pak Elan? Suara Kamis. Jadi di Bandung mah KA itu kayak pesta rakyat akhirnya gitu, emosionalnya memang ada di sini. Jadi detik-detik terakhir tadi saya nonton sedikit, mudah-mudahan masih ada 1-2 yang saya dibantu ya. Akan kami konsultasikan dengan Pak Gunawan dan iya tuh. Ya tepuk tangan dulu untuk yang baiknya, ya bisanya. Iya setuju Pak. Makanya ini mah apa 50-50. Nah kembali ke Bandos, saya nggak tahu Bandosnya sudah lanjut Pak. Oh di depan, oh bisa semua. Iya satu aja nggak apa-apa, simbolis lah ya. Karena saya juga belum lihat kayak gimana, jadi mudah-mudahan bagus sekali. Itu saya kira mungkin nanti ada seremoni simbolis saja. Tapi rutenya begitu Pak, secara prosedur nanti pihak pengguna ya, ada pihak ketiga Badan Promosi Pariwisata dan tim tentunya nanti akan ikut mempromosikan. Selanjutnya kami ingin mendengar ada kerjasama lanjutan terkait ekonomi Bandung tadi ya Pak, yang cashless society. Saya kira kita seriuskan. Saya punya pikiran kayaknya biasanya yang paling siap ya, dari instrumen. Jadi kalau dan kami ingin launching cashless society ini di akhir tahun, dimulai dari kartu untuk pelajar dulu misalkan, sehingga mereka kalau bayar-bayar nggak usah bawa duit, cukup apa, termasuk beberapa pasar kan kita tes, ini kemana-mana orang Bandung nggak usah bawa uang kayak connect akun gitu ya, tapi bawa kartu aja. Nah, ini sedang kami pikirkan dengan istilah smart card. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan dicicipi juga sedikit dua dikit konsumsinya. Kami juga sedang kampanye tiap hari Senin itu one day no rice. Jadi saya harap biasanya bantu juga tiap hari Senin tidak makan nasi, kita ganti dengan lain-lain. Ya, ada mie-mian kan banyak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan penyerahan secara simbolis 2 unit bis wisata dari Bank Sentral Asia kepada pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung yang akan diwakilkan oleh Bapak Wali Kota Bandung dan berkenan mendampingi kedua kali yang dibilang kami. Dan dari Bank Sentral Asia kita akan diberikan oleh Bapak Suburkan selaku Direksi Bank Sentral Asia. Siap. Bang, ini
Pasti masih beli kaos lagi. Jadi hari ini secara simbolik kami BCA menyerahkan 2 unit bus untuk bagian dari armada Bandros. Tujuannya tentu saja adalah sebagai bagian dari kerjasama kami dengan pemerintah Kota Bandung. Tentu saja BCA merasa sangat terhormat diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah Kota Bandung menyediakan armada Bandros ini. Bentuk kerjasamanya apa Pak? Maksudnya dari CSR? Ya, itu adalah bagian dari CSR kami. Itu bentuknya adalah hibah yang nanti akan dikelola oleh suatu lembaga atau dinas yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi sepenuhnya pengelolaan itu nanti artinya ditunjuk oleh pemerintah Kota Bandung dan semua biaya operasi akan ditanggung oleh BCA. Berapa harga per unitnya Pak? Ya, harga per unit lebih kurang 1 miliar. Biaya operasional lebih kurang 1 tahunnya sekitar 700 juta. Berapa tahun Pak? Kiamat. Kita harapkan seterusnya. Amin. Amin. Jadi kalau naik gratis ya Pak ya? biasanya naik bis Bandros itu bayar 10.000 untuk operasional, kalau sekarang gratis. Jadi gratis ya Pak ya? Itu sepenuhnya menjadi keputusan atau kewenangan dari pemerintah Kota Bandung. Kami mengikuti saja. Perlihatkan ini kayak BCA. Bisa. Inisiasinya awalnya seperti apa Perlihatkan Pak? kartu BCA katanya. Perlihatkan kartu BCA BCA. bisa gratis. Bukan penumpangnya. Pak, inisiatifnya dari mana Pak? Kenapa mesti Bandros? Enggak. Sebenarnya inisiatif pengadaan Bandros itu semuanya dari idenya adalah dari pemerintah kota. Kemudian karena pemerintah kota memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta, kami kebetulan mempunyai program yang searah, kira-kira selaras, dan kami memanfaatkan penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah kota. Begitu. Selain Bandros ada lagi Pak CSR lainnya? Yang sudah diberikan adalah waktu itu kerjasama pengadaan mesin penghancur sampah. Ke depan itu Pak, yang cashless society itu. Ya, yang cashless society juga tadi disampaikan oleh Masyarakat Bapak Wali Kota. Kami akan mempersiapkan, nanti tim kami akan mempelajari dan akan segera menghubungi wakil dari pemerintah kota untuk supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Oke, cukup ya. Pak Wali, Pak, Bandros ini operasionalnya apakah dibedakan dengan Bandros yang sebelumnya atau? Ya terus diupayakan kan, ini menunjukkan sebenarnya hukum pasar sudah berlangsung. Tidak usah dengan APBD juga yang mau nge-branding tuh banyak. Jadi artinya kalau bisa pakai hibah, kenapa harus pakai APBD? Dan mereka antusias karena rata-rata angkanya di Bandung tuh menarik. Turisnya 6 juta, ya, spending powernya 800.000 sampai 1 juta per orang. Per hari Pak? Per orang. Per orang? Per tahun. Oh, per tahun. Per kedatangan si orang. Jadi setahun itu perputaran wisatawan itu 5 triliun sampai 6 triliun. Itu baru dari wisatawan aja kan. Belum dia punya nasabahnya sendiri, ekonomi Bandung juga lagi lumayan 9%. Jadi bagi mereka wajar, dan ya saya mah cuma memotivasi aja agar bisa membantu. Tapi yang paling penting tahun ini dengan BCA itu mau masyarakat non tunai. Jadi nanti kita mengurangi perputaran cash tunai dengan kartu. Nah, kita eksperimenkan. Nah, instrumen yang paling siap salah satunya dari semua perbankan itu adalah BCA. Pak, kata Pak Subur kan barusan kerjasama dari Pemkot Bandung memberikan apa kepada BCA Pak? Doa restu aja. Pak, tadi kan operasionalnya Nanti udah, dihitung mana branding mana yang sesuai aturan. tadi kan operasionalnya udah ditanggung Pak, berarti nanti gratis. Ya bisa. Gini, spirit saya ya, kalau bisa gratis kenapa bayar? Kenapa bayar? Pasti karena ada operasional, sederhana. Jadi kalau ada bayar-bayar pasti ujungnya karena ada operasional.
Tapi kalau bisa gratis karena BCA ternyata udah sponsorin dan memungkinkan, ya saya senang-senang. Kan buat warga juga. Itu Pak, semangat. mulai kapan bisa diturunkan? Apa? Maksudnya surat-suratnya sudah lengkap? Iya, lagi diproses, ini kan masih belum selesai tuh. Cuman karena sekarang waktunya mepet, harus ada seremoni aja tuh. Belum selesai apanya, Pak? Itu dikit lagi, masih tadi saya tanya ini bangkunya masih belum lengkap. Jadi balik lagi ke workshop di Cimahi. Untuk yang mandiri sendiri yang kuning itu gimana? Sama, persuratan kan lagi diproses juga. Jadi yang tidak boleh dulu itu adalah berlaku kayak angkot kira-kira begitu, nurunin di mana aja, naik di mana aja. Tapi kalau grouping, charteran itu nggak ada masalah. Total sekarang berapa Pak? Bis Bandros? 5 lumayan.